Shalom, salam sejahtera, dan selamat datang. Saya ucapkan bagi saudara dan saudari yang menonton hari ini. Dan selamat tahun baru, dan juga selamat datang ke ibadah raya online di UMC Gereja Bahasa. Mari saudara dan saudari, sebelum kita teruskan dengan ibadah raya kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk sediakan hati kita untuk menerima kebenaran firman yang kita akan dengar hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan untuk hari yang baru ini ya Tuhan, yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau telah membimbing kami ya Tuhan dalam perjalanan kami, sehinggalah Tuhan kami dapat bertemu, walaupun bukan secara fisikal Bapa Tuhan, secara online, tapi kami percaya Bapa Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, itu akan menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi setiap orang yang akan mendengar. Buka hati kami, Roh Kudus pimpin kami, agar apa yang kami dengar itu menjadi bagian kami, itu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan. Kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Haleluya. Atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih,
semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak memandang siapapun kita. Tuhan tidak memandang siapapun bangsa kita. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita untuk Tuhan. Haleluya.
salawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Engkau kudus Bapa. Engkau kudus Bapa. Pada saat ini kami rindu Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah seruan hati kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Surga sujud Ya Tuhan. menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan Dalam hadirat-Mu, haleluya Bapa. berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami ya Tuhan. Selama hidupku Mengasihimu, mengasihimu,
Saudara dan saudari, mari saya mengajak kita untuk berdoa untuk dua perkara. Perkara pertama, kita berdoa untuk negara kita Malaysia, khususnya di negeri Pahang, Kelantan, dan Terengganu. Mari kita berdoa supaya banjir yang berlaku pada saat ini surut dengan segera. Kita juga berdoa supaya damai sejahtera Tuhan bersama dengan mangsa dan juga diberikan perlindungan dan kekuatan untuk pasukan penyelamat yang bekerja. Kita juga berdoa agar pusat pemindahan sementara juga cukup dan setiap kelengkapan yang diperlukan tersedia. Mari kita berdoa untuk perkara ini dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Yesus sekali lagi. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang hebat Bapa Tuhan. Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu, Engkau menjaga yang menyeru Tuhan nama-Mu, memberikan pertolongan kepada yang tidak mampu. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan bagi negeri Pahang, Kelantan dan juga Terengganu, agar mereka diberikan ya Tuhan kelegaan, diberikan Bapa Tuhan perlindungan dan segala yang kekurangan pada saat ini Bapa Tuhan, mereka menghadapi banjir. Berikan mereka Tuhan kekuatan. Lindungi mereka Tuhan, setiap keluarga yang terjejas ya Tuhan dalam banjir ini. Engkau teruskan Bapa Tuhan juga menjaga para penyelamat yang bekerja secara tanpa henti Bapa Tuhan untuk membantu mangsa-mangsa banjir Bapa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar semua Tuhan yang diperlukan tersedia Tuhan untuk menjalankan kerja-kerja menyelamat mangsa-mangsa yang terjejas. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih Yesus. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Untuk perkara kedua, kita berdoa untuk negara Thailand. Kita berdoa atas negara Thailand pada kes-kes COVID yang sedang meningkat pada masa ini. Kita berdoa juga untuk frontliner yang bertugas secara tungkus lumus, secara keras, agar mereka juga diberikan kekuatan dan tenaga terus untuk membantu rakyat di Thailand. Kita juga berdoa bagi pemimpin yang memimpin negara Thailand tersebut untuk dapat membuat keputusan yang baik, keputusan yang waras untuk membantu negara Thailand ini. Mari saudara-saudari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan, sekali lagi Bapa Tuhan, jemaat-Mu Tuhan berseru, meminta tolong Bapa Tuhan bagi negara Thailand Bapa Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan agar kes-kes yang sedang meningkat ini Bapa Tuhan, kes COVID-19 ini Tuhan yang kian meningkat, kami berdoa Tuhan agar Engkau menjaga Tuhan setiap yang terjejas, setiap yang frontliner juga Tuhan yang bertugas, Engkau menjaga mereka Bapa Tuhan, berikan mereka kekuatan, memberikan mereka Tuhan kebijaksanaan untuk menangani Bapa Tuhan situasi yang kian menjadi genting nih Bapa Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang mentadbir di negara Thailand Bapa Tuhan, agar Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik. Bukan untuk kepentingan sendiri Bapa Tuhan, tetapi untuk kepentingan bagi seluruh rakyatnya di negara Thailand ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan kepada saudara dan saudari dan selamat datang ke ibadah Raya Gereja di UMC Bahasa. Kepada Anda yang pertama kali datang mengikuti ibadah raya online kami, saya ucapkan selamat datang. Dan Anda boleh klik link yang tersedia di ruangan komen dan Anda boleh daftarkan nama Anda di sana dan para pelayan gereja akan mengalu-alukan kedatangan Anda. Sekarang adalah masa untuk memberi uang persembahan.
Saudara dan saudari boleh melakukan transaksi secara online kepada akaun yang akan tertera di skrin Anda. Sebelum kita memberi, mari saya akan berdoa untuk pemberian uang kita. Haleluya Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapa Tuhan, Engkau mencukupi dalam segala hal dalam hidup kami ya Tuhan, maupun daripada sumber keuangan ataupun keperluan harian kami. Kami ucap syukur dan terima kasih atas semua yang telah Kau berikan bagi kami. Dan ya Tuhan, pada masa ini kami berdoa Tuhan agar apa yang kami berikan ya Tuhan dalam sumber keuangan ini akan membantu untuk memperbesarkan lagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara dan saudari. Seperti yang kita sedia maklum, setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan very significant untuk hari ini, kita akan sama-sama makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Saya harap saudara sudah menyediakan roti dan minuman supaya kita akan sama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas karya penyelamatan-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami hidup di dalam karya penyelamatan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami diselamatkan karena kami percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Darah-Mu dicurahkan, tubuh-Mu dirobek, dihancurkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu ingin mengambil bahagian untuk memperingatkan tentang kematian Tuhan, dan supaya kami tidak lupa akan karya Allah, dan kami menghidupkan karya Allah ini dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudari, saya ingin membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sebagai dasar untuk perjamuan kudus kita hari ini. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya, dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu.
Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Saudara dan saudari, firman Tuhan begitu jelas. Tujuan kita mengambil perjamuan kudus adalah untuk memperingatkan tentang kematian dan memberitakan kematian Kristus sehingga kedatangannya. Pada masa yang sama sebelum kita mengambil bagian, mari kita memeriksa diri kita. Jika ada dosa, pelanggaran kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mohon ampun. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang merendahkan diri kami mengaku kami berdosa. Dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, bahkan hidup kami yang tidak benar. Bahkan segala sesuatu yang seharusnya kami lakukan tetapi kami tidak lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami, memohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami, supaya kami menjadi orang yang layak di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Anda boleh ambil roti dan kita akan makan bersama-sama. Haleluya. Yesus sebelum dia dihianati, dia mengambil roti, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu, makanlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian sesudah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, inilah cawan yang dimeteraikan dengan darahku. Minumlah kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami telah bersatu di dalam kematian Kristus, bersatu di dalam penderitaan Kristus, bersatu di dalam kebangkitan Kristus, untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah melalui perjamuan suci hari ini, kami tidak bosan, kami tidak berhenti untuk memberitakan kematian dan kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Kami bersatu dalam kemenangan, kami bersatu di dalam kebangkitan Kristus. Kami hidup di dalam kemenangan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam sejahtera, salam kasih. Bertemu kita kembali di tahun yang baru. Haleluya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saudara dan saudari, ini merupakan hari Minggu yang kedua untuk tahun ini. Haleluya, saya sangat percaya Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa bagi kita. Sepanjang tahun 2021 ini, saya sangat percaya Tuhan ada sesuatu yang luar biasa bagi kita. Saudara dan saudari, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bahagian firman Tuhan yang sungguh indah, yang akan mengajar kita. Satu tajuk yang saya berikan hari ini, yaitu dari Goshen ke Laut Merah. Yang saya ambil cerita ini daripada Keluaran 14 sampai pasal yang ke-15. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Sebelum itu, saudara dan saudari, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita melewat firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan, di mana kami bersuka cita, kami memuji Tuhan karena kami telah melangkah ke tahun yang baru dengan satu semangat yang baru, dengan satu inspirasi yang baru, dengan satu iltizam yang baru. Kami berdoa karena kami tahu Engkau telah berjanji, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan Engkau akan menyertai kami seumur hidup kami, bahkan sepanjang tahun ini. Kami akan mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa. Bahkan melalui firman Tuhan hari ini, berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, big idea ataupun ide besar yang saya ingin kongsikan hari ini adalah yang menyatakan bahwa kehidupan kita ini adalah satu perjalanan, yaitu perjalanan dari satu titik, dari satu poin ataupun dari satu tempat ke tempat yang lain. Ianya juga seperti kita sedang beralih dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 kita sedang masuk dalam tahun 2021. Nah, di sini kita akan belajar daripada pengalaman umat Israel berjalan dari Goshen ke Laut Merah. Dan ini akan menjadikan pengajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasih, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Kita lihat Goshen ini di mana? Ya, Goshen ini kalau Anda melihat di dalam peta yang di atas, Anda melihat bahwa Goshen ini berada di Mesir. Di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-22, akan tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen yang dihuni para umatku. Di sana tidak akan ada kawanan lalat, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah tanah ini. Dalam Keluaran 9:26 juga berkata, hanya di tanah Goshen, yaitu tempat tinggal orang Israel, hujan batu tidak turun. Nah, Goshen ini adalah satu daerah di mana tempat
orang Israel huni semasa mereka berada di Mesir di bawah pemerintahan Raja Firaun. Nah, kita melihat bahwa kehidupan orang Israel di Mesir, mereka diperhambakan, mereka dianiaya, ya, sehingga kita tahu cerita bagaimana Musa, ya, membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dan di Mesir ini adalah Goshen, adalah satu tempat di mana orang Israel sedang menatap. Nah, itu sebabnya hari ini saudara saya memberi tajuk kepada perkongsian saya hari ini, yaitu dari Goshen ke Laut Merah. Nah, kita melihat dari peta ini juga, ya, apabila orang Israel keluar dari Goshen, ya, ini dicatatkan di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-51. Setelah itu berangkatlah orang Israel dari Ramses menuju Sukot. Jumlah mereka 600.000 orang lelaki, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Tepat pada hari itu Tuhan membawa segala rombongan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita melihat ada satu transisi, ya, orang Israel keluar melalui Ramses, mereka tiba di Sukot, dan kita tahu bahwa ada suatu hal yang terjadi pada waktu itu, di mana mereka mengadakan Paskah untuk kali yang pertama. Sehingga hari ini Paskah diingatkan itu bagaimana Tuhan telah membebaskan orang Israel daripada perhambaan, seperti Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah membebaskan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya daripada perhambaan. Ini sedikit sebanyak kita melihat sejarah, ya, bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lanjutkan dengan ayat dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17. Setelah Fir'aun mengizinkan bangsa itu pergi, Allah tidak memimpin mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, meskipun jalan terdekat, karena Allah berfirman, jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan lalu kembali ke Mesir. Jadi Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan di gurun yang menuju ke Laut Merah. Orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan bersenjata lengkap. Nah, kita melihat juga di dalam peta di atas bahwa inilah perjalanan orang Israel. Kalau kita melihat peta ini daripada Sukot, daripada Goshen, daripada Mesir, kalau mereka melalui jalan jalan Filistin, mereka cepat sampai di sana. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka melalui satu jalan yang begitu mencabar di padang gurun dan sedang menuju ke Laut Merah. Nah, kita akan belajar sangat luar biasa kenapa Tuhan mengizinkan, bahkan membawa umat Israel melalui tanah gurun, padang gurun, dan menuju ke Laut Merah. Dan disinilah kita akan belajar firman Tuhan ini. Nah, apa yang terjadi saudara dalam perjalanan itu? Mereka sudah tiba di Laut Merah. Setelah mereka tiba di Laut Merah, mereka sudah stuck. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat, karena terdapat beberapa halangan. Nah, kita akan belajar satu persatu halangan ini. Dan ini juga saudara, halangan-halangan ini menggambarkan kehidupan kita hari ini. Mungkin pada tahun 2020 saudara, kita sudah lewati, kita sudah lalui. Nah, sekarang kita sudah masuk tahun 2021. Mungkin kita berkata, yes, tahun yang baru, harapan yang baru. Yes, itu betul saudara. Tetapi perjalanan kita belum selesai. Kita mungkin sudah sampai ke Laut Merah, ya, belum lagi tanah perjanjian. Nah, setelah mereka sampai di Laut Merah saudara, ada beberapa cabaran ataupun halangan. Halangan yang pertama adalah Laut Merah sendiri. Mereka tidak dapat menyeberang Laut Merah, karena Laut Merah itu adalah laut yang luas. Kita akan melihat di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang Israel berpatah balik dan berkemah di hadapan Pi Hahiroth di antara Migdol dengan laut.
Mereka harus berkemah di tepi laut di hadapan Baal Zephon. Itulah perintah Tuhan kepada Musa supaya mereka berkemah di pantai berdekatan dengan Laut Merah. Nah saudara, apa yang interestingly tentang Laut Merah ini? Laut Merah merupakan satu halangan yang besar bagi orang Israel. Mereka stuck, mereka tidak tahu mau pergi mana lagi. Nah di sini kita mau melihat sedikit tentang Laut Merah. Kenapa Laut Merah? Laut Merah dikatakan adalah salah satu laut yang paling masin di dunia. Laut ini dikirakan luasnya dalam 19 km untuk diseberang. 19 km itu sangat jauh saudara. Ya. Dan pantainya kira-kira 7 km, panjangnya 3 km. Wow. Ini satu pantai yang sangat luas. Dan ada satu lagi tentang Laut Merah ini. Bahkan Laut Merah ini dinamakan sebenarnya ada satu ancaman, yaitu daripada sea sodas, ya, yaitu seperti bakteria. Sea sodas adalah satu organisme kecil yang dikenali sebagai bakteria yang mengandungi toksin. Sea sodas ini membahayakan manusia dan hewan. Dan Anda boleh melihat di sini saudara, bahwa Laut Merah merupakan satu ancaman yang besar kepada umat Israel. Laut yang begitu luas, tidak boleh direnangi, tidak boleh karena luas, begitu luas. Ya. Itu adalah cabaran yang pertama bagi orang Israel. Nah, cabaran yang kedua adalah tentara Firaun. Mereka tidak boleh balik karena tentara Firaun sedang mengejar mereka. Di depan mereka ada Laut Merah yang begitu luas. Ada ancaman daripada sea sodas juga. Ya. Dan di sini tentara Firaun sedang mengejar mereka. Kita lihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir, sehingga dia mengejar orang Israel. Sementara itu orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan rata Firaun. Dan dengan pasukan tentara berkuda, mereka hendak menyusul orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot berhadapan dengan Baal Zephon. Di sini kita melihat bahwa keadaannya begitu mencemaskan. Di depan mereka ada Laut Merah yang terbentang luas. Dan di belakang mereka ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Dan yang ketiga, halangan dan cabaran yang ketiga yang sedang mereka hadapi adalah gunung ganang yang tinggi. Di depan dan lautan yang luas, di belakang tentara Firaun, di kiri dan kanan mereka terbentang gunung ganang yang tinggi. Dikatakan ketinggian gunung ganang itu setinggi 300 meter tingginya, dan itu tidak mudah untuk didaki. Kalau mungkin itu boleh didaki, bagaimana dengan tua dan binatang hewan yang mereka bawa bersama? Nah, bayangkan saudara, orang Israel yang dipimpin oleh Tuhan tiba di Laut Merah. Mereka tidak ada tempat untuk pergi lagi. They have no way to go. Depan Laut Merah, kiri kanan gunung ganang yang tinggi, di belakang tentara Firaun sedang mengejar. Wow, itu sebabnya begitu mereka dalam keadaan ketakutan. Nah, apa yang sangat-sangat satu cabaran yang sangat-sangat melemahkan semangat mereka adalah yang keempat ini adalah ketakutan. Dalam Keluaran 14:10 berkata, ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandang mereka, kelihatanlah bahwa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Satu halangan yang begitu besar adalah ketakutan. Adalah ketakutan dalam diri mereka sendiri.
Nah, inilah yang terjadi kepada orang Israel. Dalam ayat yang ke-11 dan 12, kata mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami, biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Mereka menyesal. Mereka lebih rela mati, bahkan menjadi hamba di Mesir, karena ketakutan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara dan saudari, masalah ketakutan ini juga menjadi masalah kita hari ini. Gunung ganang ini juga menjadi masalah cabaran bagi kita hari ini. Kita melihat di depan kita melihat masalah kita seperti gunung ganang yang tinggi. Kita melihat masalah kita seperti kita melihat lautan yang begitu luas di depan, seperti kita tidak dapat menjangkaunya. Kita melihat di belakang kita ada satu cabaran yang luar biasa, seperti tentara Firaun yang begitu kuat dan gagah sedang mengajar. Bahkan kita merasakan bahwa nyawa kita sedang terancam. Hari ini saudara, kita tidak lagi, pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi asing bagi kita. Ya, masalah ini semakin mengerikan kita. Apatah lagi dengan ingin memperkenalkan vaksin. Kita tidak pasti sama ada vaksin ini benar-benar selamat ataupun tidak. Kita tidak pasti. Tapi apa yang kita lihat setiap hari saudara, COVID-19 semakin mengganas. Jadi satu cabaran kita hadapi adalah ketakutan. Kita mungkin berada di dalam keadaan orang Israel yang sedang ketakutan karena mereka tidak tahu di mana mereka harus lari. Kita lihat selanjutnya. Maka Musa di dalam ayat yang ke-13, Keluaran 14. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Karena selepas ini, warga Mesir yang kamu lihat, kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Haleluya saudara. Umat Israel perlu mendengar kata-kata Musa ini. Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari perhambaan dan memimpin mereka sampai ke Laut Merah, dan mereka stuck di sana. Saudara, adakah Anda sudah stuck? Awal-awal lagi di tahun 2021 ini, Anda sudah stuck. Anda sudah tidak tahu apa yang harus Anda buat. Maju di depan tidak boleh, kiri kanan pun tidak boleh, mundur ke belakang tidak boleh, stuck. Tapi dengar baik-baik saudara, Anda perlu mendengar firman Tuhan ini. Anda perlu mendengar kata-kata Musa ini. Jadikan kata-kata Musa ini hari ini menjadi kata-kata untuk diri kita. Personalize kata-kata Musa ini dalam hidup kita hari ini saudara. Musa berkata, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Wow, pada hari ini saudara, mari kita imani firman Tuhan hari ini. Mari kita imani kata Musa ini, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, bukan besok, bukan lusa, tetapi hari ini. Jadikan ini milikmu saudara. Tangkap firman Tuhan ini, jadikan ini rema, jadikan ini kekuatan bagi kehidupanmu hari ini. Jangan izinkan ketakutan menguasai hidup dan hatimu hari ini. Karena ketakutanlah yang akan membawa engkau hancur saudara. Karena ketakutan inilah umat Israel sanggup menjadi hamba di Mesir. Karena ketakutan inilah yang membuat orang Israel sanggup mati di Mesir dalam perhambaan. Saudara dan saudari yang saya kasih, mari kita bangkit. Mari kita terima firman Tuhan ini seperti kata Musa. Jangan takut, tetapkanlah dirimu dan lihatlah penyelamatan
daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini juga. Haleluya saudara. Persoalannya sekarang, bagaimana saya dan Anda mengatasi ketakutan? Karena saudara, saya ingin tekankan sedikit tentang how to manage our fear, how to overcome our fear. Bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan ini? Karena saudara, cara kita mengatasi perasaan takut ini yang akan menentukan sama ada kita maju mundur. Barang siapa ataupun sesiapa yang dapat mengatasi ketakutan dengan baik, saya sangat percaya saudara, orang inilah yang akan dapat maju dan terus berhasil di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kita kuasa. Dia memberikan kita kasih. Dia memberikan kita ketertiban. Haleluya. Nah, saya mencadangkan ada beberapa cara kita untuk kita mengatasi ketakutan. Pertama saudara, apapun masalahmu, fahami masalahmu. Understand your problem. Jangan kita deny our problem. Face it. Hadapi masalahmu. Akui masalahmu. Jangan kita deny problem kita. Elakkan daripada penyangkalan diri. Avoid self-denial. Avoid justification of your problem. Kita elakkan untuk membenarkan diri kita. Karena masalah is real. Kalau kita menyangkal ataupun kita deny problem kita, ya, padahal problem kita real, dan kita tidak akan dapat mencapai jalan dan solusi kepada masalah kita. Pertama saudara, bagaimana kita mengatasi masalah? Fahami masalahmu, mengerti masalahmu, ya. Yang kedua adalah fokus dan kontrol. Dalam kita menghadapi masalah, kita perlu fokus kepada apa yang kita boleh ubah, dan kita serahkan kepada Tuhan apa yang kita tidak boleh ubah. Kita tahu apa yang kita boleh ubah. Mungkin sifat kita, cara kita berpikir, cara sudut pandang kita ubah. Apa yang kita boleh ubah saudara. Dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita perlu kontrol situasi kita. Yang ketiga adalah kita perlu kekalkan imbangan ataupun maintain balance. Maintain balance ini sangat penting dalam kita menghadapi masalah. Seberat manapun masalahmu saudara, kita perlu ada imbangan. Nah, bagaimana kita dapat mengimbangkan masalah kita saudara? Ya, yaitu dengan firman Tuhan, dengan baca firman Tuhan, dengan penyembahan, dengan doa, dan menghadiri ibadah. Walaupun kita hari ini mengadakan ibadah secara online saudara, hadiri ibadah, ambil serius dalam ibadah, ya. Karena ada kuasa, dan kuasa firman ini, kuasa penyembahan ini yang akan mengimbangkan kita. Kadang-kadang saudara, masalah kita itu tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi apabila kita belajar untuk mengimbangkan keadaan kita dengan firman Tuhan, dengan penyembahan kita, dengan doa kita akan mendapat kekuatan. Yang keempat, cara kita untuk mengatasi ketakutan adalah tidak lain dan tidak bukan kita berserah kepada Tuhan. Karena berserah kepada Tuhanlah, disitulah kita mendapat kekuatan. Dalam arti kata lain, berserah kepada Tuhan adalah kita menyerahkan masalah kita, problem kita kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan berperang bagi kita. Haleluya saudara. Inilah keadaan orang Israel pada waktu itu. Mereka sudah berada di satu keadaan di mana mereka tidak boleh move at all. Mereka tidak boleh bergerak, maju tidak boleh, mundur tidak boleh, ke kiri ke kanan tidak boleh. Mereka stuck. Pada saat itulah mereka berseru kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan yang telah membebaskan mereka daripada perhambaan, Tuhan yang samalah yang akan menyelamatkan mereka.
Mereka tidak tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi apabila mereka berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan kuat, tangan Tuhan ada bersama dengan mereka. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon kita kepada firman Tuhan hari ini, siapa yang berperang bagi pihak kita, saudara? Kita tahu Allah berperang bagi kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, di sini saya mencadangkan ataupun menyatakan bahwa ada dua cara Allah berperang bagi pihak kita. Pertama, Allah menyelesaikan masalah kita serta-merta. Seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka sudah stuck. Dan Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Sehingga Laut Merah yang terbentang luas terbelah dua. Sehingga mereka boleh menyeberang dengan selamat. Allah serta-merta menyelesaikan masalah kita. Apabila kau berseru kepada Tuhan, mungkin Tuhan hari ini Tuhan serta-merta menyelesaikan masalahmu. Baik masalah hubungan, baik masalah kesehatan, baik masalah keluargamu, hubungan, apapun masalahmu, saudara. Jika kau berseru kepada Tuhan, potensinya Tuhan mungkin menyelesaikan masalahmu hari ini. Jika engkau beriman, saudara, itu tidak akan pernah mustahil di dalam hidupmu. Yang kedua, cara Tuhan berperang bagi kita. Allah tidak terus serta menyerta menyelesaikan masalah kita, tapi Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan hikmat yang diperlukan untuk kita menghadapi cabaran ini. Firman Tuhan berkata Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Bahkan Dia berkata bahwa setiap masalah kita tidak lebih daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah dua cara Tuhan berperang bagi pihak kita. Saudara, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Trust in God. Karena Tuhan akan berperang bagi kita hari ini, saat ini juga. Yang kedua, mengapa Laut Merah? Kenapa Tuhan membawa umat Israel ke Laut Merah? Kenapa, saudara? Pertama, karena Allah ingin menyatakan karya penyelamatannya kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir, dan kepada dunia hari ini. Bahwa hanya satu-satunya penyelamat kita adalah Allah Yahweh. Bukan Musa, bukan tongkat Musa lah yang membelah Laut Merah, tapi oleh karena karya tangan Allah yang besar yang menyelamatkan dia. Jika engkau ada masalah hari ini, saudara, seperti saya juga, kita semua ada masalah. Mari kita belajar run to God. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, karena karya penyelamatan Allah itu besar, saudara. Saya tidak tahu bagaimana Allah menyelesaikan masalahmu, bagaimana Allah menyelamatkan engkau daripada keadaanmu hari ini. Tapi mari kita sama-sama tanya kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Laut Merah? Karena Allah membuka jalan saat tiada jalan. Waktu kita sudah tidak ada jalan dan kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Laut Merah yang terbentang luas, yang difikirkan mustahil untuk kita selesaikan. Masalahmu yang engkau gumuli selama ini bertahun-tahun, engkau sudah struggle dengan masalah ini. Mungkin engkau katakan, no way for me to solve this problem. Tapi saudara ingat, apabila engkau belajar untuk berserah kepada Tuhan, apabila engkau belajar untuk datang kepada Tuhan, disitulah engkau akan melihat Tuhan akan membuka jalan bila saat tiada jalan. Saudara dan saudari yang saya kasih, firman Tuhan hari ini sederhana untuk kita. Di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kita sudah melewati tahun 2020 yang penuh dengan cabaran. Mungkin cabaran di tahun 2021 ini mungkin lagi lebih dahsyat. Saya tidak tahu. Tapi saudara, apa yang kita perlu tahu, bahwa tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Apa yang kita perlu tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kita perlu tahu hari ini, saudara, bahwa kuasa Tuhan itu cukup bagi kita untuk membelah Laut Merah, untuk membelah masalah kita dan menyelamatkan kita daripada keadaan kita.
Saudara, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Saya juga, saudara, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengundang saudara dan saudari yang ada di rumah ataupun yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Anda mungkin belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mengundang Anda untuk hari ini. Anda boleh tekan emoji angkat tangan. Dimanapun Anda berada, saya berdoa. Sewaktu Anda mengangkat tangan dengan iman, dan saya berdoa dengan iman, saat ini Tuhan masuk dalam hidupmu. Tuhan Yesus akan menjadi Tuhanmu. Yesus Kristus akan menjadi penyelamatmu. Hari ini juga terjadi keselamatan bagimu dan keluargamu. Jika inilah merupakan kerinduan hatimu, saudara, angkat tanganmu dimanapun engkau berada, dan saya ingin berdoa untuk Anda. Dan Anda boleh berdoa ikut saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini karena mendengar firman-Mu. Engkau Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi saya. Hari ini saya membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat dan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Ya, apapun situasimu hari ini, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Boleh kau datang kepada Tuhan yang tahu, yang maha tahu. Dia pasti tahu jalan untuk menyelesaikan masalahmu. Maukah Anda supaya masalahmu pada tahun 2021 ini selesai? Maukah Anda supaya masalahmu yang bertahun-tahun diselesaikan hari ini seperti kata Musa kepada umat Israel? Penyelamatan Tuhan akan terjadi pada hari ini juga. Jika itu merupakan kerinduan hatimu, engkau boleh angkat tangan juga dimanapun engkau berada. Dengan iman kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa ini. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang meresponi firman Tuhan hari ini, baik yang mengangkat tangan, baik yang tidak, bahkan di dalam hati mereka rindu supaya terjadi breakthrough, supaya terjadi penerobosan, supaya terjadi kelepasan, pembebasan, kemenangan dan penyelamatan terjadi dalam hidup mereka hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Roh Kudus, Engkau jamah mereka saat ini. Berikan mereka kemenangan, berikan mereka kelegaan, buka jalan bagi mereka di saat tidak ada jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka melihat karya penyelamatan Allah nyata dalam hidup mereka. Hari ini juga terjadi mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Angkat beban mereka, lepaskan mereka dari segala belenggu, lepaskan mereka dari segala beban. Hamba berdoa dan mengistiharkan kemenangan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Saudara dan saudari yang saya kasih, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita hari ini. Saya sangat percaya saudara, Anda diberkati Tuhan dengan ibadah kita hari ini, dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini kekuatan kita untuk kita maju di dalam tahun 2021 ini. Mari kita angkat tangan dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk ikut ibadah pada minggu hadapan pada masa yang sama. Tuhan Yesus memberkati.
Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti bekerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan.